Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bapak mau kemana hari libur begini? Sudah siap sama cangkul segala lagi. Ladang kita kan sudah ditanamin jagung semua, Pak. Hari ini Bapak mau gotong royong dengan warga desa. Kan sudah mau musim hujan. Jadi kami akan membuat penampungan air. Embong itu yang berfungsi sebagai penampung air saat hujan. Supaya nanti kita nggak susah lagi dapat air saat kemarau karena dampak kekeringan. Yang kedua, Bapak melakukan perbaikan saluran dan sarana irigasi. Ketiga, mengatasi pendangkalan waduk. Karena jika waduknya itu dangkal, akan berpengaruh terhadap daya tampung atau volume air. Keempat, adalah proses penghijauan dan mengurangi konversi lahan di daerah hulu sana. Yang kelima, membangun hutan kota. Itu penting. Oh iya benar sekali itu, Pak. Selain itu, saluran dan sarana irigasi juga harus diperbaikin tuh. Terus waduk yang sudah dangkal juga perlu diatasin. Tapi di daerah hulu sana masih hijau nggak ya, Pak? Nah, itu dia, itu yang juga menjadi PR kita bersama supaya enggak merasakan efek kekeringan. Daerah hulu harus kita lakukan penghijauan. Kalau gitu, aku besok mau ngajak teman-teman di sekolah dan juga guru sekolah untuk menanam pohon di hulu sana. Kan manfaatnya kita semua yang rasakan. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Saatnya kentongan Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net, selamat sore. Kita jumpa lagi di Dialog Interaktif Tanggap Bencana Kentongan RRI bersama saya Rukaya Zen. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik terkait bijak menggunakan air di musim kemarau. Dan di studio visual RRI Sumeneb.net sudah hadir 3 narasumber saya. Saya sapa ada narasumber saya ada 3, yaitu Kades Pagar Batu, ada Imam Daud, kemudian juga Sekretaris BPBD Sumeneb Abdul Qadir, dan juga Kepala Bagian Teknik Perumdam Sumekar PDAM Sumeneb Muhammad Busri. Saya sapa ketiganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik nih ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, pendengar, kita tahu bahwa di bulan Juli ini sudah memasuki puncak musim kemarau dan di musim kemarau ini BPBD Kabupaten Sumeneb sudah mencatat sekitar 63 desa masuk kategori rawan kekeringan. Dan tentunya upaya penanganan kekeringan dari BPBD Kabupaten Sumeneb telah menyiapkan berbagai langkah, dan salah satunya yaitu kesiapsiagaan dalam pendistribusian air bersih. Dan relate dengan topik kita yaitu bijak menggunakan air bersih di musim kemarau. Kita langsung saja perbincangkan topik kita. Yang pertama saya ke Pak Kades Pagar Batu, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumeneb ya Pak. Baik, Pak ya, Imam Daud. betul. Ya Pak Daud, biasanya kalau musim kekeringan seperti ini, biasanya yang paling dikeluhkan masyarakat di Pagar Batu apa sih Pak? Air bersihnya atau bagaimana nih? Aman nggak Pak air bersihnya? Baik, selamat sore pemirsa. Dan berbicara tentang kekeringan untuk Desa Pagar Batu, alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir Ya.
pagar batu khusus untuk air bersih tidak mengalami kekeringan. Karena apa? Karena pagar batu itu termasuk mungkin diberi keberlimpahan air oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga saya sebagai kepala desa yang menjabat sejak 2020 itu kemudian juga diberi keyakinan agar warga saya itu tidak kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Kemudian juga di samping itu saya juga memainkan mindset masyarakat agar masyarakat tidak terlalu panik dengan keadaan yang seperti ini. Konsepnya adalah bersyukur karena didatangkan 2 musim itu, musim kemarau dan juga musim penghujan. Iya. Itu adalah 2 hal yang harus diterima dan patut disyukuri. Berarti aman, semua dusun dipastikan ketersediaan air bersih cukup begitu ya Pak di 2 musim itu, Ya, di musim kemarau ini. Betul. Alhamdulillah untuk air minum, kemudian pakan ternak, minum ternak dan makhluk hidup lainnya yang berada di sekitar itu alhamdulillah sampai saat sekarang masih bisa teratasi. Nah, kalau berlimpah seperti itu tentu juga perlu juga memikirkan daerah-daerah sekitarnya, seperti misalkan di daerah yang berdekatan dengan pagar batu kan mungkin juga ada wilayah yang kekeringan Pak. Apakah juga memberikan bantuan suplainya Pak air bersih kepada daerah yang kekeringan Pak? Dengan keberlimpahan air itu Pak? Sebenarnya untuk mendistribusikan atau memberikan bantuan ke daerah atau desa yang berdekatan dengan desa pagar batu, misalnya desa tetangga itu desa Langsar atau Tanjung dan juga Lobuk, itu mungkin sampai saat sekarang belum dilakukan karena walaupun kami katakan berlimpah, itu hanyalah sebuah permainan mindset agar berlimpah diyakini kemudian benar-benar diberi keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mindset itu Ya, diyakini berlimpah. berlimpah. Karena apa? Kalau kita mendikte hati kita bahwa ini bagaimana panik dengan sebuah keadaan, mungkin juga alam semesta ini tidak akan pernah memberikan keberlimpahan kepada kita. Kalau kita yakin bahwa keberlimpahan, kemudian tidak ada kepanikan dalam diri kita, insya Allah karena ini termasuk 2 musim ini dan apa yang dilakukan oleh masyarakat termasuk apa yang sudah dilakukan masyarakat sebelumnya. Anggaplah saja itu semacam keadaan kultural yang harus disikapi dan harus ada kesiapsiagaan dari masyarakat. Keberlimpahan itu karena sumbernya yang berlimpah atau karena mindset tadi yang Bapak katakan, mindset masyarakat sehingga membuat semacam penampungan ketika di musim hujan atau bagaimana nih Pak? Yang pertama tentu saja karena pagar batu alamnya ya. Alamnya yang tidak pernah mengalami kekeringan. Kalau agak surut itu pasti. Cuman sejak saya bersama-sama masyarakat itu terus kami pompa untuk tidak panik dalam hal apapun gitu loh Mbak. Sehingga ada daya tarik ada gravitasi tarik menarik antara masyarakat dan alam sekitar. Jadi saya perlu memberikan itu kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak panik, karena satu hal yang membuat kita panik pastinya kita tidak akan pernah melakukan apapun dengan maksimal. Itu. Nah, jadi terkait itu semua di pagar batu juga ada wisata yang juga banyak menggunakan air. Alhamdulillah sampai saat ini bisa teratasi dengan baik. Baik, kemudian juga tadi ketika surut bagaimana dengan lahan pertanian di pagar batu? Amankah Pak atau memang perlu ada sesuatu yang perlu diberikan kepada masyarakat di sana? Ya, pagar batu sejak 20 tahun terakhir itu memang warga sudah terpatri hatinya untuk bekerja di pinggiran pantai. Jadi mereka sudah banyak yang meninggalkan pertanian, banyak meninggalkan lahannya, banyak yang juga merantau. Akhirnya muncul dalam pikiran saya agar masyarakat dialihkan pikirannya agar tidak terfokus kepada di pinggir pantai. Sehingga warga itu
kembali ke lahannya masing-masing. Satu contoh, kami memberikan mengajak masyarakat untuk membuat sebuah wisata yang berada di berdekatan dengan lahan-lahan warga. Sehingga warga juga secara otomatis mereka akan berdatangan ke sana, akan merawat taninya, akan merawat tanahnya dengan baik karena sudah ada wisata di situ. Untuk pertanian biasanya di sana didominasi apa, Pak? Kalau pertanian sampai saat sekarang masih didominasi oleh jagung. Jagung ya, Pak? Iya, jagung. Dan itu untuk stok air untuk jagung sendiri aman begitu ya, Pak, meskipun di musim kemarau seperti ini? Kalau di musim kemarau seperti ini, mereka memilih tidak menanam jagung kecuali mereka yang sudah memodifikasi pertaniannya dengan misalnya yang dikenal dengan istilah mereka sengaja menampung air, tapi itu tidak semua, tidak mayoritas warga seperti itu. Jadi kalau mereka musim kemarau seperti ini, mereka hanya lahannya dibiarkan untuk mengering, kemudian dijadikan lumbung pangan ternak untuk ternaknya masing-masing. Baik, Pak Daud, kalau sudah ke Pak Daud, saya ke Pak Kadir nih di Sekretaris BPBD Kabupaten Sumeneb. Pak Kadir, tadi saya mengatakan bahwa 63 daerah yang rawan kekeringan ini bertambah atau berkurang, Pak, untuk tahun ini? Terima kasih. Untuk daerah itu kita mengacu pada asesmen yang dilaksanakan di akhir 2023 kemarin bahwa ada 63 desa yang memang terdampak kekeringan karena memang tahun kemarin itu kita masuk ke kekeringan ekstrim yang sampai bulan Desember itu kita masih mengalami kekeringan. Sehingga dari asesmen kemarin kemudian upaya yang telah kita laksanakan untuk mendistribusikan, mensuplai air bersih ke daerah-daerah itu, ke desa-desa itu, kita jadikan acuan di tahun ini untuk dijadikan dasar bahwa ketika masyarakat nanti butuh berarti memang daerah-daerah itu sudah terasesmen, teridentifikasi sebagai daerah yang rawan bencana kekeringan. Tapi dari informasi BMKG yang terbaru bahwa insya Allah tahun ini masuk ke musim kemarau basah, sehingga prediksi yang dimunculkan BMKG itu puncak kemarau itu di bulan Agustus sampai bulan September. Setelah itu kita masuk transisi untuk masuk ke musim penghujan lagi. Nah, mudah-mudahan ini kalau memang akan seperti ini model prediksinya, mungkin untuk daerah-daerah yang saya sampaikan 63 itu, untuk daerah-daerah yang kering langka, insya Allah mungkin tidak akan mengalami kekeringan untuk air bersih itu. Tetapi untuk beberapa daerah yang memang kering kritis, mungkin akan ada kekeringan, terutama misalnya di daerah Montorna, di daerah Parancak, kemudian Besoka misalnya, atau di daerah Talango itu di daerah Kombeng misalnya, yang memang potensinya itu potensi kering kritis, termasuk juga di daerah Batu Putih misalnya. Nah ini, jadi kita memang mengantisipasi, kita sudah siap untuk terus melakukan upaya dan siap siaga dalam rangka ketika masyarakat butuh pemerintah untuk hadir dalam konteks suplai air bersih itu, kita akan siap untuk melaksanakan suplai air bersih ke masyarakat. Sampai saat ini sudah adakah daerah yang seperti kering kritis itu meminta untuk diberikan air bersih, Pak? Untuk saat ini Montorna sudah mengirim surat ke kita dan sudah kita suplai air bersih. Kita coba karena ini masih baru masuk musim kemarau itu, kita coba untuk koordinasi dengan daerah sekitar. Di daerah Pasong-Songon itu ada Lepeng Bere, itu masuk ke daerah yang punya banyak air. Saya koordinasi dengan Pak Camat, kemudian siap untuk mensuplai air dari Lepeng Bere ke daerah Montorna itu. Sehingga ini bagian dari proses kolaborasi dan sinergi antar daerah ya sebenarnya, dan kecamatan sudah punya kesiapsiagaan dalam rangka mengatasi
daerah-daerah yang kering kritis. Ketika mereka terus masih membutuhkan, kita siap untuk kemudian melakukan suplai dari kabupaten, dan tentu mitra kami itu adalah PDAM, karena PDAM bagian dari mitra, dalam tanda kutip mitra setia kami dalam konteks penyaluran air bersih ini. Ya, berarti masih dalam masih dalam laporan, belum disuplai masih ya Pak? Sudah, kalau Sudah yang disuplai, Montana sudah yang Montana. disuplai ya. Oke, iya. Kemudian bagaimana Pak cara juga dari daerah-daerah meskipun seperti yang kritis maupun juga langka untuk mengajukan bisa mendapatkan air bersih Pak? Cara melapornya kayak gimana nih Nah, Pak? untuk pelaporannya itu kemarin kita bisa melalui kepala desa melaporkan ke kecamatan, Pak Camat ini melaporkan ke BPBD, ke Pak Bupati, sekinya itu ke BPBD. Atau kalau memang mereka sangat membutuhkan dan ini konteks urgen ya, mereka bisa melaporkan lewat call center 112. Sehingga ketika ada bahasa di call center 112 itu kemudian akan kita tindak lanjuti sesuai dengan urgensitas dari persoalan kebencanaan itu. Ketika melapor langsung ditindaklanjuti kebesokannya atau masih menunggu mekanisme lainnya Pak untuk mendapatkan bantuan? Di call center itu kan ada laporan masuk, kita akan asesmen dulu. Karena kadang-kadang masyarakat itu ada di call center itu masyarakat yang telepon ke kita, tapi karena bahasanya iseng, ada seperti itu. Oh gitu ya Pak. Okay. Ada di call center itu ya, tidak semua laporan itu memang laporan yang penting. Kadang-kadang mereka iseng, sehingga untuk menghindari hal-hal seperti itu kita lakukan tindak lanjut dengan asesmen ke lapangan nanti. Berarti langsung turun ke lapangannya ya Pak. Kita ke desa, kemudian kita ke dusun yang memang dilaporkan seperti itu. Kalau memang ini benar bahwa mereka sangat butuh untuk suplai air, kita akan suplai air. Baik. Seperti itu. Ya, kita ke Pak Muhammad Busri, Kepala Bagian Teknik Perumdam Sumekar, PDAM Sumeneb ya Pak Busri. Ya. Kalau tadi katanya Pak Kadir mitra setianya BPBD untuk penyaluran air bersih. Nah, selama musim kemarau ini ada keluhan tidak Pak dari masyarakat? Terutama pelanggan ya Pak biasanya ini. Baik, terima kasih Mbak. Selama kemarau ini syukur alhamdulillah air baku kami untuk khususnya pelanggan yang kami layani tidak ada masalah, tercukupi. Cuman dengan adanya musim kemarau ini memang ada debit air baku kami yang mengalami penurunan. Itu yang sangat nampak sekali itu yang di Taman Lake. Jadi Taman Lake itu debitnya menurun, tapi dalam hal pelayanan dan kebutuhan kita tercukupi. Karena rata-rata pelanggan kami itu kan pelanggan rumah tangga. Jadi pemakaiannya pun masih dikatakan sangat rasional di angka 17 meter kubik per bulan. Jadi sesuai kebutuhannya kalau mamanya berdasarkan Permen Dagri nomor 21 tahun 2020 itu rata-rata pemakaian per kepala keluarga itu hitungannya 10 meter kubik atau per jiwanya itu 60 liter per hari. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi dari pelanggan kami sudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Masih tercukupi ya Pak ya untuk masih saat tercukupi, ini. alhamdulillah. Kemudian juga untuk bantuan air bersih ketika bermitra dengan BPBD biasanya yang diberikan itu berapa sih Pak jumlahnya kepada masyarakat? Adakah ini batasnya untuk berapa liternya begitu untuk memberikan bantuan ke desa? Baik, kalau selama ini dengan BPBD sesuai dengan permintaan Pak Bu. Jadi pengajuan kerjasama dengan BPD, wilayah layannya yang mana, kebutuhannya berapa tangki. Jadi kami kan menyediakan armada dan air bakunya. Nah, satu tangki itu kapasitasnya 4.000 liter atau 4 meter kubik. Nanti disalurkan ke wilayah mana ya kita salurkan per KK atau dalam satu kawasan. Jadi masyarakat datang ke sana. Itu pun selama ini dikawal sama teman-teman BPBD. Seperti itu. Iya, biasanya Pak untuk bantuan air bersih seperti itu mengambilnya dari mana sih Pak? Yang sumber paling terbanyak tuh di mana?
Untuk air baku untuk sumbernya itu selama ini tahun kemarin kita di Taman Lake. Karena kita Taman Lake ada penyusutan, kita sudah cadangkan di kantor kami ada sumur bor. Dikhawatirkan ada permintaan atau penyaluran BPBD data ke kami banyak, jadi kita sudah siapkan. Artinya kita atas izin Pak Direktur, kita, koordinasi dengan BPBD, kita sudah antisipasi Taman Lake dengan di kantor kami di Kolor. Itu ada instalasi sumur bor kami, jadi kami sudah siapkan. Iya, kalau debit airnya berkurang itu biasanya apakah juga mengurangi distribusi air kepada pelanggan atau tetap atau bagaimana Pak mekanismenya? Sebenarnya pemanfaatan, jadi kapasitas debit di kami itu kan kalau contohnya di Taman Lake itu ada pada musim hujan itu 90 liter per detik. Ya. Cuman kami hanya memanfaatkan kapasitas pompa kami yang terpasang itu, jadi tidak berlebihan Bu. Jadi kita pasang itu hanya memanfaatkan kurang lebih 56 liter per detik. Jadi ketika ada susut seperti ini, kita masih stay jalan masih bisa berproduksi, bisa mendistribusikan. Makanya kondisi itu yang kita amankan untuk air bakunya. Dan selalu kita sampaikan juga kepada pelanggan kami, ya sama seperti yang Pak Kades lakukan, artinya edukasi untuk hemat air dengan cara kalau gunakan sesuai dengan kebutuhan, matikan keran. Kalau musim kemarau ya tidak terlalu banyak menyiram. Kalau mamanya sepeda motor jangan diguyur, dilap saja seperti itu. Artinya edukasi ini untuk ya keberlangsungan dari air baku air itu sendiri dan untuk masa depan seperti itu. Iya, Pak, kalau tadi dikatakan bahwa tadi 60 liter per hari ya Pak? Iya. Untuk per orangnya. Nah, biasanya nih Pak, ketika ada seperti daerah-daerah kritis itu memang tidak adakah jalur untuk pendistribusian dari PDAM atau memang sulit Pak untuk diberikan air bersih nih Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya kami dengan PUTR juga itu ada layanan yang tidak terjangkau oleh kami, oleh Perumda Air Minum Sumekar atau PDAM dalam ini. Itu ada program dari kementerian melalui PUTR itu HIPAM, ada PAMSIMAS, terus dari SIPA juga SIPA, artinya pengelolaan untuk irigasi itu bisa juga dimanfaatkan air bakunya untuk air bersih seperti itu. Jadi banyak program. Jadi yang kita tidak layani itu bisa programnya melalui PUTR, pengajuannya HIPAM atau PAMSIMAS. Pak Kades ini sudah seperti itu. Itu berarti kayak PAMSIMAS dari PUTR tuh modelnya diberikan saluran dari PDAM air bersih atau bagaimana nih Pak? Bukan, itu langsung mulai dari pengeboran sumur, air bagus, terus sama perpipaannya dia tersendiri. Jadi sifatnya pengelolaannya himpunan atau kelompok, di mana nanti pengawalan pembinanya Pak Kades seperti itu. Gitu. Di luar PDAM? Di luar PDAM. Di luar PDAM. Di luar PDAM. Berarti. Oke. Kalau yang PDAM memang berarti jangkauannya hanya di daerah yang memang banyak ini ya Pak ya sumber airnya atau bagaimana? Ya, memang kapasitas yang kita layani itu kan ada ranah wilayahnya Bu. Jadi di ibu kota kecamatan, terus dengan memperhatikan juga ketersediaan air bakunya. Kalau mamanya PAMSIMAS atau HIPAM yang saya sampaikan tadi itu biasanya kapasitas produksinya atau air baku dari sumur bor yang ada itu maksimal 2 liter per detik. Seperti itu. Sedangkan daerah-daerah yang seperti Pak Kadir sampaikan ketika dilakukan pengukuran biasanya daerah itu bisa sampai di bawah 1 liter. Jadi hanya untuk satu kampung saja gitu. Pemanfaatan. Ya, sejauh ini Pak Busri, apakah ditemukan begitu daerah yang ada potensi sumber airnya banyak dan bisa dikelola oleh PDAM Pak untuk saat ini?
Untuk kita itu ada namanya peta cat cekungan area tanah. Identifikasi awal itu, Bu. Terus kalau yang kedua itu dengan metode geolistrik pengukuran, artinya pengukuran untuk melihat kandungan akuifer di bawah tanah seperti itu. Belum ada berarti Pak, belum ditemukan atau bagaimana? Ada dari cekungan air tanah ini kawasan kecamatan Kota Saronggi. Kita ini kan di bawah lembah kalau dari petanya itu banyak. Tapi kalau melebar, mohon maaf seperti Pagar Batu terus keluar itu rata-rata di 2 liter, 3 liter seperti itu. Kurang ya Pak ya? Kurang. Tapi kalau memenuhi kebutuhan satu dusun seperti programnya HIPAM atau PAMSIMAS ya mencukupi lah. Oke, iya baik, ke Pak Daud lagi nih. Pak Daud tadi Pak Daud mengatakan mindset masyarakat begitu ya Pak. Apakah juga diberikan semacam treatment seperti topik kita nih Pak, terkait dengan bijak menggunakan air bersih di musim kemarau? Apakah juga ada treatment kepada masyarakat Pagar Batu supaya juga meskipun ya tidak ada kendala begitu dengan air bersih, tapi juga harus ada penghematan untuk penggunaan air bersihnya nih Pak Daud? Ya baik, kalau itu pasti dan kami memang memberikan treatment kepada masyarakat, termasuk yang pertama kuncinya adalah yang pertama adalah syukur. Jadi di sana Allah berjanji kepada kita sebagai manusia, barang siapa yang bersyukur maka nikmat itu akan ditambah dan itu tidak akan mustahil dan tidak akan pernah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan apabila kita bersyukur. Terus kemudian edukasi secara fisik, kami memberikan edukasi kepada masyarakat itu secara fisik, metafisik, kemudian logik, juga magic gitu. Artinya kalau magic ada magic juga, ada magicnya. Kalau magic itu kaitannya dengan apa yang tidak dipercaya oleh masyarakat, tapi itu akan pasti terjadi. Okay. Karena di situ mereka ditanam, diberi dasar kekuatan pikiran untuk bersyukur, bahwa syukur itu otomatis Allah akan memberikan keberlimpahan gitu. Jadi terkadang saya juga konsultasi baik dengan Dinas Pariwisata yang sebelumnya Pagar Batu kan tidak ada yang namanya wisata di Pagar Batu. Pagar Batu kering dari dulu. Masyarakatnya merantau, kemudian lahan pertaniannya ditinggalkan gitu. Karena mereka sudah ikut-ikutan mentradisi, bahkan menjadi sebuah usaha yang memang unggulan dari warga kami, warga Pagar Batu itu, yaitu di tepi pantai dengan rumput lautnya. Tapi kemudian ada bahasa dari masyarakat bahwa di Pagar Batu itu ada sebuah bongkahan emas mirip lembu atau kerbau itu yang tertanam di puncak bukit di Pagar Batu. Nah, setelah kami pikir emas itu tidak akan pernah ada di dalam tanah kecuali kita menggali potensi di dalam tanah itu sehingga bisa dibelikan emas. Nah, berangkat dari itu kemudian kami mengedukasi kepada masyarakat, yuk kita bersama-sama, dan akhirnya terbukti apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan kepada masyarakat itu sekarang terbukti bahwa di Pagar Batu sekarang itu menjadi salah satu dan mungkin bahkan di Madura wisata yang terfavorit lah mungkin begitu. Bukit Tawab ya Bu? Iya, Bukit Tawab. Okay. Dan itu memang membuktikan bahwa air di sana cukup ya Pak ya, karena banyak kolam renangnya. Cukup, dan kemudian yang seperti saya sampaikan tadi bahwa metafisik kemudian fisik kami gerakkan untuk agar masyarakat itu benar-benar yakin, dan saya yakinnya sehingga gerakan antara hati, perasaan, dan kemudian alam sekitar itu bisa sinkron, ada sinergi gitu. Baik ya, waktu kita sangat sempit sekali. Mungkin ke Pak Kadir, himbauan kepada masyarakat nih Pak agar lebih bijak menggunakan air bersih. Ya. Singkat saja Bapak. Saya berharap bahwa masyarakat kita, mari kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa pentingnya berhemat air, terutama karena kita akan menghadapi musim kemarau di tahun ini. Dan saya berharap juga bahwa
hemat itu adalah bagian dari upaya kita untuk siap siaga terhadap bencana kekeringan di masyarakat. Baik, ke Pak Busri, ada tips tadi sudah dikatakan, ada yang mungkin ingin dihimbau kepada masyarakat agar lebih bijak nih Pak menggunakan air bersih. Saya mengajak masyarakat khususnya Kabupaten Sumeneb dan pelanggan kami, pelanggan air minum Sumekar, gunakan air sehemat mungkin dan gunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Matikan keran dan jangan biarkan air terbuang percuma. Seperti itu, Pak. Baik. Kami. Baik Pak Muhammad Busri, Kepala Bagian Teknik Perumdam Sumekar PDAM Sumeneb, kemudian juga Pak Abdul Qadir, Sekretaris BPBD Sumeneb, dan juga Pak Imam Daud, Kepala Desa Pagar Batu, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih untuk kebersamaannya telah hadir di studio RRI Sumeneb di Dialog Interaktif Kentongan. Dan demikian pemirsa, dan untuk Dialog Interaktif Kentongan, saya Rukaya Zen mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kentongan Pro 1 RRI Sumeneb.